Halo, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Syukron lillah. Allahu akbar. Subhanallah. Astagfirullah. Itulah yang selalu aku ucapkan ya akhir zaman ini. Jadi begini ya. Aku akan mempergunakan YouTube ini untuk hal-hal yang baik, kebaikan ya. YouTube itu akan bermanfaat dan baik kalau digunakan untuk hal yang baik. Jadi di sini itu ada seseorang yang ya biasalah aku dihadapkan dengan yang ada ajalah di mana aja gitu ya. Orang yang memiliki penyakit hati ya, hasad, iri itu udah biasa bagi aku dari mulai apa ya? Dari mulai kerasanya aku itu dari mulai mana ya sampai kuliah aku baik-baik saja. Semenjak waktu aku merantau jadi memperlihatkan kepada aku bahwa aku akan dituntun ke ilmu-ilmu hikmah gitu. Hikmah apa yang kamu dapatkan dari merantau. Jadi di sini tuh apa ya, ketika aku memiliki channel YouTube terus TikTok katanya gini, si Umi punya TikTok kan. Kata aku TikTok, aku nggak bikin TikTok tuh gitu ya. Aku hanya muter-muter baju-baju karya aku gitu untuk memperlihatkan keindahan aja, nggak bertujuan siapapun. Cuma kan bahasanya di situ syiar gitu ya. Tapi memang aku sedang mendalami hijrah gitu intinya, dan hijrah yang membawa berkah gitu buat aku, buat momi-momi yang tertarik karya aku tuh. Di kayak ini nih aku kan udah kelelahan sebenarnya, tenaga aku udah berkurang, terus aku simpen gini ya. Aku butuh buat aku gitu, butuh buat sebenarnya buat anak-anak juga gitu ya. Terus tapi hari ini si momi itu simpen lagi itu buat aku, katanya gitu loh ceritanya. Jadi aku bikin buat sendiri, terus buat anak-anak juga ya. Bonusnya ada pesanan dari momi-momi yang lain gitu. Jadi aku jadi modeling otodidak. Terus aku tergerak untuk memberikan sama jemaah umroh haji gitu ya. Jadi apa ya, itu aja sebagai tanda syukur nikmat ya. Menangis 5 menit, selebihnya ceria lagi. Terus apa ya, itulah hidup lah ya, bagaimana lagi ya. Jadi intinya, jadi si mbak itu tuh ya, jadi ya gitu ya, terlihatlah gitu kalau kita mau pengen masuk YouTube. Kalau masuk YouTube itu bilang ke aku, kata aku punya kenalan teman-teman. Wah, masa bukan seperti itu, bukan berniat sombong apa pamer, bukan. Nauzubillah ya. Aku tuh hanya mengingatkan kalau buat pingin punya channel YouTube, masuk ke YouTube sampai diruat dulu gitu, terus penglaris, wajahnya dikinclongin pakai apa ya, ritual aku tidak suka. Kenapa seperti itu sih gitu ya. Sampai kekuatan dajalnya pun, apa dajalnya ya, bicara kayak gini, kalau kita mah dia iri katanya. Coba kok ada dajal yang negur aku ya. Emang Indonesia ada dimasukin dajal. Jadi intinya dia itu kayak gimana ya, sifatnya para jin itu kan memanipulasi ya. Jadi dia tidak punya prinsip pendirian. Jadi apa ya kalau dibilang sampai begini, dia itu punya sifat iri hasad, jangan kasih, jangan beri katanya gitu. Tapi aku tidak bisa begitu. Sifat aku tuh selalu, Allah menuntun aku untuk selalu berbagi, meringankan beban. Coba sekarang tuh, aku kemarin obral itu sabun-sabun. Kalau sekarang ada pajak PPN ya 12%, aku masih selalu antisipasi ya. Kalau istilahnya apa ya, kalau aku ini ya, tapi aku kan masih kayak sambilan gitu. Sisa senggang. Terus aku juga tidak NPWP kayak gitu ya, masih ayahnya anak-anak yang punya NPWP. Katanya nginduk ke situ aja Bu, kalau ke bank tuh nginduk ke ayahnya aja. Aku pernah gini kan, aku punya uang pemasukan Bu gitu ya, uang saku gitu ya.
Terus NPWP-nya nginduk ke ayahnya aja waktu itu. Tapi aku nggak ini, jadinya aku nggak, maksudnya apa ya, aku tuh sebenarnya nggak, kurang suka ya serba digital, maaf ya, karena gaptek pemirsa. Sampai gini udah 7 tahun tuh ATM aku tidak diaktifkan kembali. Aku punya ATM mandiri, katanya ayahnya bilang, ATM mandirinya mau nutup, katanya. Bener nggak bang yang mau nutup gitu? Emang banyak bank yang mau nutup gitu. Terus yang aktif tuh yang 1-2 bank katanya, kayak misalnya gini, BRI masih katanya. Terus BCA kamu bikin ya. Ya aku sudah males jadinya gitu. Jadi intinya apa ya, di sini tuh aku sekarang tuh aku malah menarik diri ya dari teknologi. Padahal sekarang ini teknologi sudah kayak klimak gitu, klimak teknologi ya, ke puncak-puncaknya serba teknologi. Sampai umroh aja juga pakai, kemarin ada harus bawa HP ya, sedangkan aku gaptek. Kadang bingung juga gimana kalau aku nanti berangkat haji, masih lama ya, baru 5 tahun ya, baru 5 tahun kurang lebih aku daftar haji. Yang penting daftar, karena ini hari zaman, Bo. Jadi ya yang penting aku bersyukur karena sudah umroh ya dan haji. Jadi guru-guru besar tuh menuntun agar aku secepatnya, dia yang penting daftar gitu. Akhir zaman ini udah zamannya repot semuanya gitu, intinya seperti itulah. Jadi banyakin amal baik, berbuat baik. Jadi intinya kemarin aku balik lagi ya. Jadi kemarin tuh beli 2 gratis 2. Terus aku kan bantuin yang pengen uang saku ya. Bu, kemarin lakunya 3 bu, katanya gitu. Apa, deterjen? Terus kata aku, ya udah nggak apa-apa seadanya kalau tahun kemarin. Kan itu mas buat tambahan gitu. Sisanya dibagiin sama aku. Terus tetangganya bilang, itu si ibu kenapa jualannya malah dibagiin? Ya biarin aja, emang kenapa gitu ya. Hidup ini untuk dinikmati dengan berbagi kenikmatan apa yang kita miliki gitu. Aku punyanya itu, aku berbagi deterjen, kata aku tuh begitu. Jadi sisanya aku 3 kan, sisanya aku bagiin. Terus pulang ke rumah, Mi berapa Mi, katanya. Ini Wipol katanya kemarin tuh kan, kemarin sore. Kata aku tuh terserah mama, seikhlasnya aja deh, karena aku memang itu budget yang tidak dianggarkan ya. Jadi itu sisa uang yang di saku yang aku tidak jajanin gitu, ada 10.000 20.000 gitulah intinya. Berapa harga Wipol? Harga Wipol itu kan 17.000 18.000 yang gede ya gede ya gitu. Terus aku bilang terserah mama berapa seikhlasnya. Biasalah aku mah kalau ada yang sekiranya ada yang apa ya, yang kayak agak pakai ukuran besar gitu, ada sebenarnya harga, tapi harganya seikhlasnya berapa, ngasihnya 10.000, alhamdulillah, kan belinya 18.000 alhamdulillah gitu ya. Terus di sini tuh, tapi alhamdulillah aja setiap kemauan aku tercapai gitu ya. Di situ satu warung 2 hari bisa habis. Aku aku keluarkan tuh semuanya tuh. Terus ada sabun-sabun, ada minyak, ada apa lagi waktu itu ya, makanya semualah ya buat kelengkapan harian gitu ya. 2 hari habis 1 warung gitu. Harganya berapa? Obra dua beli 2 gratis 1, kadang ngasih pokoknya sesuka-suka aku lah gitu. Yang para beli itu para kader-kader, banyak kan kader-kader PDI tuh. Ini kan aku inget kan ya, para kader-kader. Ini aku mau ngasih tapi kayaknya kepanjangan, sama teman aku kan PDI, dia kader PDI tuh, cuma kepanjangan. Aku bikin warna merah tuh. Jadi ya di sini tuh ini kemarin ini kan stok yang mau aku obrolin tuh, masih sisa kreatifan aku ada segini nih, aku mau keluarin deh gitu ya, karena aku juga udah tenaganya udah berkurang pemirsa. Jadi ini kemarin dilihat-lihat terus dipakai sama si Momi, kayaknya senang banget. Cuman kemarin bilang, Mi aku masih belum punya uang, katanya aku masih banyak pengeluaran. Oke lah kata, tapi sepertinya akan aku kasih aja ini ya. Si Mominya baik banget, berarti selehah ya si maminya tuh, ntar aku kasih deh. Jadi dia pernah beli kemarin ke aku kan ya. Yaudah deh Mi,
bikinin buat baju berperang aku di motor, katanya gitu. Kayak apa mah bentuknya gitu. You can see, sama belajarnya. Tapi dia jadinya you can see aja, ya udah aku bikinin. Jadi kalau buat buru-buru ke sekolah pakai itu gitu. Jadi memang aku juga bikin baju-baju perang di motor, pemirsa. Kalau buru-buru tuh ibu-ibu tuh udah rempong, yang penting pakai jaket tuh. Makanya aku ngadain jaket, topi tuh. Si Umi mah matching, Umi mah apa ya Umi gaul. Kalau anak-anak muda tuh udah kayak ini maminya ya, mesti maminya anak-anak mah katanya itu si Uminya gaul. Bilangnya dari SD itu Umi gaul. Kenapa? Kacamata selalu standby, topi, terus jaket itu sampai aku ngadain jaket-jaket tuh, jaket-jaket yang ekspor impor tuh. Jadi aku juga berbagi rezeki, suka belanja dari jaket-jaket ekspor impor. Berapa tuh jaket ekspor impor itu, berapa tuh harganya itu ya 40.000 ya 50.000, nggak terlalu mahal deh. Gimana bahannya, pokoknya aku dapat keuntungan laba dari situ malah. Alhamdulillah tuh, labanya lumayan kan. Ada yang berbagi dari sabun, ada dari jaket tuh. Tapi sayangnya ya hanya satu dua sekarang tokonya, toko ekspor impor tuh hanya 1-2. Mungkin karena aturan kayak gimana ya. Tapi kalau aku mah dibawa enak dan dibawa semua itu dirizkian sama Allah. Aku beli yang toko ekspor impor, terus yang serba 35 semuanya, karena manusia itu sesuai dengan kebutuhan ya. Nih kayak aku kan baju tidurnya misalkan kayak model begini ya. Kalau anak-anakku kan kegerahan, ya udah deh aku beliin dari serba 35 gitu. Jadi ya aku beli sekarang ke serba 35 toko-toko dan bagus-bagus. Aku juga beli. Kalau ini kan untuk momi-momi gitu ya, yang di aku mah gitu. Aku juga mau ngadain kalau ada budget nanti yang 35 juga, toko yang 35 juga aku beli, ngadain tuh buat tawarin lagi ke momi-momi begitu. Jadi aku jadi reseller. Jadi aku tuh begini, waktu aku ngebantu uang tambahan, ternyata Allah menuntun aku, kamu punya pegawai katanya. Padahal tidak sengaja pemirsa, cuma aku suka ngeramein ngegos ibu-ibu. Aku jadinya gini ya. Waktu itu ada dua orang yang suami istri ya. Bu katanya minta uang tambahan. Akhirnya aku memberi tambahan kerjaan ya dengan gaji sukarela, dan mereka juga baik orangnya ya. Ya udah 1 juta berdua waktu itu. Mau nggak? Oh mau bu, katanya gitu. Jadi itu hikmahnya aku punya pegawai, ternyata ya aku pada dipanggil bos gitu. Jadi sebenarnya itu tanpa sengaja loh, dari membantu orang lain. Sekarang mereka tuh bukan seperti orang lain ya, cuman aku lagi membatasi gerak untuk tidak melakukan budget terlalu berlebih. Jadi aku hanya itu aja lah, kalau aku ada uang paling bawain barang apa sih yang dia mau gitu. Jadi lumayan lah untung 1.000. Kemarin mas sempet data ya, tapi datanya tidak pas. Biasanya aku bawain komplit ya, kemarin mah baru 1 macam. Jadi intinya gitu, menolong. Dari menolong itu tanpa disadari aku menjadi atasan begitu ya. Mereka memanggil aku dia kalau kita mah atasan bos gitu. Jangan, jadi istilahnya sesuatu yang dasarnya itu menolong, membantu. Nanti kesananya itu kemauan kita ketemu semua, bener gak? Jadi di situ jadi jadi aku mah tidak merasa rugi, tidak sama sekali ya dengan berbagi. Dan itu karena semua keinginan aku tuh sudah tercapai semua gitu. Jadi itu makanya heran banget kenapa ya sampai tapi itulah manusia, apalagi akhir zaman ini ya. Jadi semua cara demi kesuksesan akhirnya menggunakan ilmu perdukunan. Ada dah, padahal mah gampang sebenarnya untuk memekarkan, memajukan tuh gampang. Itu sabar, ulet, rajin, sehat. Sehat, yang intinya tuh sehat, karena kalau kurang sehat mah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bener nggak pak ya? Nggak bisa